Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang arsitektur Bizantium. Oke, sejarah singkat dari arsitektur Bizantium. Sejarah Bizantium adalah sebuah kota Yunani kuno didirikan oleh para warga koloni Yunani dari Megara pada tahun 667 sebelum Masehi dan dinamai menurut nama raja mereka, Bizas atau Bizantas. Nama Bizantium merupakan latinisasi dari nama asli kota tersebut, Bizantion. Setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan kerajaan otonom, kota ini selanjutnya dikenal sebagai Istanbul bagi bangsa Turki Ottoman. Namun, nama tersebut belum menjadi nama resmi kota ini sampai tahun 1930. Pada tahun 670 sebelum Masehi, warga kota Bizantium menjadikan bulan sabit sebagai lambang negara mereka. Pada tahun 330 Masehi, Konstantinus I menambahkan bintang perawan Maria pada bendera bulan sabit tersebut. Ciri-ciri umumnya berdenah lingkaran atau segi banyak atau poligonal. Tidak mempunyai atrium, konstruksi dinding bearing wall, dan menggunakan atap kubah. Mempunyai minaret atau menara, menggunakan konstruksi pendentif atau peralihan dari bujur sangkar ke lingkaran. Kubah ditumpu oleh tambur atau drum dan terdapat jendela di sekelilingnya. Periode arsitektur Bizantium. Bizantium awal, dari permulaan abad ke-6 sampai pertengahan abad ke-9 adalah abad eksperimen desain bangunan. Bentuk basilika yang memanjang masih dipakai, akan tetapi tidak cocok dengan kebiasaan setempat yang mempersembahkan misa di tengah-tengah ruang utama gereja dan buka pada salah satu sudut ruangnya. Sehingga denah basilika yang memanjang tidak dapat untuk upacara tersebut. Yang kedua, yaitu yang pertengahan. Antara akhir abad ke-9 sampai pertengahan abad ke-13 tidak lagi mempergunakan satu tipe dasar bangunan gereja. Di masa ini digunakan 4 gaya terpusat yang berbeda, masing-masing terdiri dari inti kubah yang dibentuk menjadi beraneka ragam kombinasi antara lain segi lapan dan bujur sangkar. Sedangkan bagian sudut berkubah dihubungkan ke ruang inti dengan mengurangi ukuran pilaster sehingga berkesan luas. Yang ketiga yaitu periode akhir. Hampir sama dengan periode pertengahan, sedangkan pengembangannya ditekankan pada unsur vertikal baik bagian luar maupun dalamnya. Gereja periode pertengahan biasanya mempunyai satu kubah bola. Pada periode akhir mempunyai 5 kubah bola, yaitu kubah besar di tengah dan kubah yang kecil pada masing-masing sudutnya. Gereja San Vitale 526 sampai 547. Gereja San Vitale bergaya basilika gerejawi dalam Katolik Roma. Meskipun secara arsitektur bukan merupakan basilika, Gereja San Vitale adalah gereja di Ravenna, Italia, yang merupakan contoh seni dan arsitektur Bizantium di Eropa Barat. Bangunan ini merupakan salah satu dari situs warisan dunia UNESCO. Di gereja ini terdapat mozaik Kaisar Yustianus I, istrinya Theodora, dan pengiringnya. Berikut adalah penampakan perspektif bangunan dan denah bangunan pada Gereja San Vitale. Gereja Hagia Sophia dibangun pada masa Kaisar pertama Konstantin dan diperbaiki kembali setelah terbakar dan hancur oleh Kaisar Justinianus pada tahun 517 AD. Bangunan ini merupakan masterpiece dari masa Bizantium, terbesar dan tertinggi di antara gereja lain di Konstantinopel. Gereja ini merupakan pusat pemerintahan dunia Kristen Ortodoks. Lebar gereja mencapai 305 meter dan tinggi kurang lebih 548 meter, dengan sekeliling dinding yang dihias mozaik warna-warni serta cemerlang keemasan. Arsitek pada zaman Justinianus adalah Isidorus dari Miletus dan Anthemius dari Tralles. Bangunan ini pada tahun 1453 Masehi diduduki oleh bangsa Turki dan diubah menjadi masjid dengan menghilangkan bagian-bagian yang berhias gambar makhluk hidup. Berikut adalah interior bangunan Gereja Hagia Sophia. Selanjutnya, Gereja Saint Georges and Bacchus. Gereja ini dibangun pada tahun 527 sampai 536 setelah Masehi sebagai tempat pelayanan di Istana Hormisdas.
Nama gereja ini diambil dari nama dua tentara Romawi, yaitu Sergius dan juga Bacchus. Mereka dianggap suci dan menjadi pahlawan bagi umat Kristen dalam pasukan Romawi karena telah menjadi martir, menyebarkan agama Kristen, memberi kesaksian, dan membela umat Kristen. Hingga pada tahun 1453, tepatnya 60 tahun setelah penaklukan kota Konstantinopel, seorang kepala kasim di istana Topkapi, yaitu Hussein Aga, mengubah gereja ini menjadi sebuah masjid dengan menambahkan serambi bertiang dan juga madrasah. Arsitektur gereja ini pun diubah dengan mengubah eksteriornya dari batu bata yang sederhana, seperti kebanyakan gereja Bizantium pada masa itu. Tidak hanya itu, pintu masuknya dan juga jendelanya diubah, elevasi lantainya dinaikkan, serta dinding interiornya pun diplester. Dan berikut ini denah bangunan dari Gereja Saint Sergius and Bacchus. Dan ini adalah interior bangunan dari gereja tersebut. Gereja Saint Iren atau juga Gereja Hagia Iren merupakan gereja pertama yang dibangun di Konstantinopel sebelum Hagia Sophia. Kaisar Romawi Konstantinus I memerintahkan pembangunan gereja ini pada abad keempat. Gereja ini berfungsi sebagai gereja patriarkat Konstantinopel sebelum pembangunan Hagia Sophia pada tahun 537. Selama kerusuhan Nika pada tahun 532, Hagia Iren hangus terbakar. Kaisar Justinianus I memerintahkan pembangunan kembali gereja ini pada tahun 548. Gereja ini kembali rusak akibat gempa bumi pada 20 Oktober 740, sekitar 6 bulan setelah kematian Kaisar Leo III. Kaisar Konstantinus V kemudian memerintahkan restorasi gereja dan juga penghiasan bagian dalam gereja. Bangunan ini mencerminkan basilika Romawi yang khas, terdiri dari sebuah nave dan dua lorong yang dipisahkan oleh kolom dan pilar. Dapat dilihat pada denah. Terdiri dari ruang utama, narthex, galeri, dan atrium. Kubah yang tingginya 35 meter dan lebar 15 meter, terdiri dari 20 jendela. Pemulihan setelah gempa menciptakan fondasi yang lebih kuat. Sebelum dibangun kembali, fondasi memiliki masalah struktural yang signifikan. Restorasi ini membentuk rencana berkubah silang di tingkat galeri sambil tetap dapat mempertahankan rencana basilika asli di tingkat dasar. Narthex dapat ditemukan di sebelah barat, didahului oleh atrium, dan kemudian apsis di sisi timur. Di atas narthex utama ada sebuah salib besar di kubah setengah. Sekian. Berikutnya, Gereja Saint Xavier. Gereja Saint Xavier di Kora atau Hagia adalah gereja Ortodoks Bizantin yang didirikan pada awal mula abad keempat di lingkungan Edirne Kapı di Istanbul atau bagian barat pinggiran kota Konstantinopel. Kemudian, pada abad ke-16, selama era Ottoman, keseluruhan gereja diubah menjadi masjid, lalu dialihfungsikan menjadi museum pada tahun 1948 hingga sekarang. Berikut adalah penampakan interior bangunan gereja Saint Xavier. Arsitektur Bizantium di luar Ravenna dan Konstantinopel. Gereja Santo Markus atau St. Mark's Basilica atau Basilika di San Marco adalah gereja paling terkenal di kota Venesia atau Venice, Italia. Gereja megah ini terletak di tepi utara alun-alun St. Mark's Square dan berdampingan dengan Istana Doges Place. St. Mark's Basilica adalah katedral Katolik Roma dari distrik Keuskupan Venice dan merupakan salah satu contoh termasyhur dari gaya arsitektur Bizantium. Gereja ini terletak di alun-alun di pusat kota Venice dan merupakan salah satu tempat wisata terkenal di Italia. St. Mark's Basilica dulu adalah sebuah gereja kapel bagian dari Doges Place yang dibangun pada tahun 828. Kapel ini kemudian digantikan dengan gereja baru pada tahun 1832 di tempat St. Mark's Basilica yang sekarang. Gereja baru pun dibakar saat terjadi pemberontakan di Venice tahun 976 dan dibangun kembali dua kali pada tahun 978 dan 1063. Seiring meningkatnya kekuatan Republik Venice, Basilika baru pun dibangun pada tahun 1094 untuk melambangkan bertambahnya kekuatan dan kekayaan Republik ini. Basilika inilah yang kita lihat sekarang sebagai St. Mark's Basilica.
St. Mark's Basilica dulu merupakan gereja kapel pribadi pemimpin regional Venice, tapi sekarang telah menjadi gereja katedral kota Venice sejak tahun 1807 dan menjadi tempat kedudukan kepala uskup Venice. St. Mark's Basilica dibangun dengan desain campuran antara gaya arsitektur timur dan barat, menghasilkan gaya arsitektur yang unik khas Venice. Karena desainnya yang mewah dan mozaiknya yang bersepuk emas, gereja ini disebut Chiesa d'Oro atau Church of Gold. Bagian eksterior gereja St. Mark's Basilica juga kaya dengan dekorasi dan hiasan. Dikatakan, setiap kali kapal Venice kembali berlayar dari timur, mereka selalu membawa sesuatu untuk St. Mark's Basilica, entah itu hiasan, tiang, atau yang lainnya, yang diambil dari bangunan kuno di tempat lain di dunia, sehingga semakin memperkaya dekorasi St. Mark's Basilica. Sekarang kita akan membahas salah satu bangunan yang berada pada era arsitektur Bizantium, khususnya di Asia Minor. Nah, bangunannya adalah gereja Estripsimo. Nah, gereja Estripsimo ini dibangun pada tahun 613 sampai 630 pada masa Masehi. Gereja ini terletak di negara Armenia, khususnya di wilayah Armavir, kota Fagarsapa. Gereja ini didirikan oleh Katolik Komitas untuk menggantikan makam asal yang dibina oleh Katolik Sahak yang agung pada tahun 365 Masehi, yang mengandungi jenazah Saint yang mati syahid. Nah, struktur disiapkan pada tahun 618 Masehi. Gereja ini berubah tentakonj yang tertutup segi empat tepat dengan dua sudut ceruk di sebelah utara dan selatan. Bisa kita lihat dengan gambar samping. Nah, lalu ahli seni sejarah Jerman yang namanya Wilhelm Lübke menulis bahwa gereja itu dibangun di atas variasi. Gereja Paributisa tahun 1222 sampai 1229 adalah bangunan 3 tingkat yang besar bersegi 8 dengan kubah tengah yang disokong oleh 8 pilar yang diberikan pada 3 peringkat. Dapat juga 4 kubah yang lebih kecil setiap sudut punggung gereja yang rata dan sebuah tanglung. Hiasan dalamnya kaya dengan marmer hingga tingkat galeri dan mozaik serta lukisan dinding yang masih ada di atasnya.